Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamlatus Solihah. Saya dari Prodi PGMI dengan NIM 2212000386. Di sini saya ingin membahas terkait salah satu tokoh, yaitu Jurgen Habermas, serta lembaga pendidikan informal dan juga non formal. Oke, lanjut saja. Siapa sih Jurgen Habermas itu? Jurgen Habermas itu perlu kita ketahui bersama merupakan seorang filsuf dan sosiologi yang lahir pada tanggal 19 Juni 1929 di Düsseldorf. Nah, di sini ia dikenal sebagai tokoh penting dalam generasi kedua mazhab Frankfurt dan salah satu pemikir paling berpengaruh di bidang teori sosial dan filsafat. Kemudian, perlu kita ketahui bersama bahwa Habermas ini pernah jadi asisten Theodor Adorno di Institut Penelitian Sosial. Ini merupakan suatu identitas beliau, salah satu biodata beliau, dan juga beliau pernah menjabat sebagai profesor di Universitas Heidelberg dan Frankfurt. Ia juga menjadi direktur Institut Max Planck dan mengajar di berbagai universitas ternama seperti di Amerika Serikat. Nah, beliau merupakan suatu filsuf dari humanis. Apa tuh pendidikan humanis itu? Pendidikan humanis perlu kita ketahui bersama merupakan suatu pendidikan yang berasal dari kata humanitas, yang berarti pendidikan manusia. Pembelajaran humanistik merupakan suatu pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan individu secara utuh. Jadi, perlu kita ketahui bersama bahwa pembelajaran humanistik itu fokus pada perilaku manusia, gitu ya, pada perkembangan individu secara utuh, baik secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritualnya. Itu merupakan pengertian dari pendidikan humanistik atau pembelajaran humanistik yang berfokus pada human, manusia. Gitu. Kemudian, apa sih yang kita ketahui tentang pendidikan pembelajaran humanistik? Pembelajaran humanistik ini merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan teori yang mana kita bisa mengetahui bentuk dari kepribadian seseorang, kemudian mengubah kesadaran seseorang, sikap, dan menganalisis fenomena sosial, baik itu pada diri kita maupun dari orang lain. Gitu. Dan ini sangat cocok untuk diterapkan di masa anak-anak, masa SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Kemudian, pendidikan humanistik ini merupakan model pendidikan yang menjunjung tinggi, yang mana ini nilai-nilai kemanusiaannya itu bertujuan pada penempatan manusia pada posisi yang baik. Nah, perlu kita ketahui bersama, barusan udah kita jelaskan bahwa pembelajaran humanistik itu berfokus pada kita, kepribadian kita, intelektual kita, emosional kita, spiritual kita. Jadi ini merupakan suatu tujuan tertinggi dalam diri kita, pembelajaran yang harus kita ketahui, gitu. Kemudian, bagaimana pandangan Jurgen Habermas terhadap pendidikan humanis? Bagaimana? Ini perlu kita ketahui bersama. Karena Jurgen Habermas ini merupakan filsuf kan, jadi pasti beliau mempunyai pandangan terkait pendidikan humanis. Nah, menurut pandangan Habermas ini yang pertama adalah humanis itu penting, tapi perlu diperbaiki. Kenapa begitu? Karena beliau mengatakan bahwa beliau setuju jika humanisme adalah hal yang penting, namun tidak bisa hanya menggunakan akal sebagai alat ukur. Menurutnya, perlu beberapa pengembangan seperti saling berkomunikasi, saling mendengar, dan saling mengerti bersama. Nah, kan humanis itu berfokus pada diri kita, bagaimana cara intelektual kita, bagaimana sosial kita, bagaimana spiritual kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita menanggapi omongan orang, itu kan masuk ke pembelajaran humanis, dan itu juga harus dilakukan secara baik, gitu yang menurut Jurgen Habermas. Jadi humanis ini penting untuk kita lakukan, dan juga kita harus memperbaiki apa yang ada dalam diri kita apabila yang ada dalam diri kita itu kurang baik. Kemudian kita berdialog, bukan hanya berpikir saja. Nah, ini menurut Habermas merupakan komunikasi itu baik,
Tapi kalau semisal omongannya itu tidak diperbaikin, itu juga tidak baik. Karena kenapa? Karena dalam sosial itu penting, teman-teman. Kita berinteraksi dengan sesama teman kita, baik di sekolah maupun di rumah maupun sama keluarga kita, itu sangat penting untuk interaksi. Nah, tentunya dalam interaksi itu dibutuhkan komunikasi. Nah, kita dalam komunikasi itu harus berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Karena kenapa? Kalau semisal kita berbicara tanpa berpikir, itu salah satunya bisa menyakiti ya lawan bicara kita ataupun nanti berdampak pada diri kita gitu. Jadi menurut Gerben Habermas ini, humanisme ini merupakan suatu dialog dan juga harus berpikir gitu. Tidak semata-merta berdialog secara ceplas-ceplos gitu, enggak, tapi harus berpikir dulu sebelum berbicara gitu. Kemudian humanisme harus dijalankan lewat percakapan dan demokratis. Nah, tentunya jargon Habermas ini ingin agar nilai-nilai humanis dilaksanakan dengan proses demokrasi dan terbuka, bukan lewat paksaan. Nah, contohnya kalau semisal kita mau komunikasi sama teman kita, apakah kita harus memaksa teman kita untuk menjawab komunikasi kita? Tidak kan? Jadi kalau semisal kita mau ngomong sama teman kita, terus teman kita ini gak ada jawaban dari apa yang kita bicarakan, itu kita tidak boleh memaksa mereka untuk menjawab. Karena kenapa? Karena itu istilahnya tidak humanis. Karena yang perlu kita ketahui, humanis apa? Humanis itu memanusiakan manusia, menghargai manusia, baik kita bisa mengontrol emosi ke diri kita maupun ke teman kita maupun ke orang di luar kita, itu kita bisa mengontrol emosi. Itu jadinya kita dalam berdialog harus lewat percakapan yang baik dan demokrasi. Kita tidak semerta-merta memaksakan apa kehendak kita kepada orang lain. Gitu menurut jargon Habermas. Kemudian, apa itu pendidikan non formal? Kemudian, bagaimana penerapan pendidikan non formal? Pendidikan non formal itu merupakan pendidikan yang terjadi di luar pendidikan formal. Nah, ini terstruktur dan juga berjenjang. Maksudnya terstruktur gimana? Ada kurikulumnya, ada proses pembelajarannya kayak gimana, ada materinya akan dipelajari. Berjenjang itu kayak gimana? Berjenjang itu ada tingkat PAUD, ada tingkat RA, ada tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, itu merupakan berjenjang. Nah, tentunya kalau berjenjang dan juga terstruktur, itu nantinya kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan fleksibel, teman-teman, dengan rinci, dinamis gitu. Kalau semisal kita ke sekolah, itu ada tempatnya di sekolah, ada kelasnya, kemudian ada materi yang akan diajarkan, kemudian ada jadwalnya, hari Senin pelajaran apa, hari Selasa pelajaran apa, kayak gitu. Jadi sistem pembelajarannya itu terstruktur dan juga berjenjang. Bagaimana penerapan pendekatan multikultural dalam pendidikan non formal? Yang pertama, kita bisa melakukan pelatihan khusus dalam keterampilan. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak kita melakukan melalui workshop atau kursus. Nah, di sini penerapan pendidikan multikultural dalam pelatihan ini dapat berupa yang pertama menciptakan pendidikan yang inklusif, kemudian menggunakan materi-materi atau contoh yang mewakili berbagai budaya. Setelah itu ada kita mendorong kerja kelompok antar budaya gitu. Pendidikan non formal yang berhubungan dengan pendidikan multikultural. Kemudian kita bisa mengadakan kegiatan taruna atau komunitas kerja. Biasanya kalau di kampung-kampung tuh ada komunitas anak-anak taruna gitu kan. Kita bisa memanfaatkan hal itu. Nah, penerapan multikultural dalam kegiatan ini seperti yang pertama, kita membuat acara budaya bersama. Kemudian mengadakan diskusi. Setelah itu kita memberi ruang setiap kelompok untuk bercerita, untuk melontarkan pendapatnya. Itu masuk ke organisasi gitu kan, masuk ke komunitas remaja. Nah, kemudian apa sih pendidikan informal itu dan bagaimana penerapannya? Pendidikan informal itu merupakan pendidikan proses pembelajaran yang berlangsung di luar lingkungan sekolah formal dan tidak terstruktur dan juga tidak dinamis. Nah, contohnya apa? Kayak sikap, kayak perilaku. Itu kan tidak terstruktur,
tidak ada waktunya, tidak ada harinya, tidak ada jenjangnya. Kita kayak spontan. Kalau semisal orang nyubit kita, itu kan spontan, kita refleks gitu kan. Nah, itu termasuk ke itu yang dimasuk pendidikan formal di luar lingkungan sekolah. Gitu ya, seperti tindakan perilaku, semisal kita melihat anak-anak membantu orang tuanya, itu kan secara otomatis kita udah berpikir, oh, kita harus membantu orang tua yang lagi kesusahan, gitu kan. Secara tidak langsung itu merupakan suatu pendidikan yang harus kita contoh, gitu. Bagaimana penerapannya? Yang pertama, keluarga sebagai agen pendidikan. Nah, keluarga dapat mengajarkan nilai-nilai multikultural melalui diskusi tentang tradisi, sejarah, dan pengalaman hidup. Kemudian, kita bisa melakukan interaksi sosial dalam lingkungan masyarakat. Itu masuk ke pendidikan non formal. Contohnya barusan, ketika kita anggap nih, ketika kita lagi jalan, kemudian ketemu sama anak-anak yang lagi membantu ibunya kesusahan, itu kan secara tidak langsung merupakan pendidikan yang harus kita contoh, karena itu sifatnya baik, gitu kan. Kemudian, menggunakan media dan teknologi. Nah, kita bisa memanfaatkan film yang kandungannya itu yang mengandung pendidikan, dan itu kita bisa ambil amanahnya. Kita bisa ambil kandungan dari film tersebut, dan hal yang baik itu perlu kita contoh, kalau yang buruk jangan. Itu ya. Oke, sekian dari saya terkait biografi jargon Habermas serta pendidikan humanis menurut jargon Habermas, dan juga penjelasan terkait pendidikan informal dan juga non formal. Kalau semisal ada masukan, dan juga kalau semisal dari kata-kata saya ada yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.